Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rina Kumalasari dari kelas 6A Agribisnis, mata kuliah negosiasi, advokasi dan bisnis. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi atau menjelaskan materi, yaitu komunikasi dan penyampaian pesan advokasi yang efektif dalam agribisnis. Persuasi merupakan salah satu unsur penting dalam kegiatan advokasi bisnis. Keberhasilan advokasi tidak hanya ditentukan oleh kekuatan data dan argumentasi yang dimiliki, tetapi juga oleh kemampuan dalam mempengaruhi cara berpikir, sikap, dan tindakan pihak yang menjadi sasaran advokasi. Dalam banyak kasus, pelaku advokasi harus mampu meyakinkan pemerintah, masyarakat, pelaku usaha, maupun stakeholder lainnya agar mendukung suatu kebijakan atau perubahan yang dianggap penting bagi pembangunan sektor pertanian. Sektor pertanian saat ini menghadapi berbagai tantangan yang semakin kompleks, seperti alih fungsi lahan pertanian, perubahan iklim, fluktuasi harga komoditas, rendahnya akses pasar, hingga kesejahteraan petani yang masih menjadi perhatian. Berbagai permasalahan tersebut memerlukan dukungan dari banyak pihak agar dapat diselesaikan secara efektif. Oleh karena itu, kemampuan melakukan persuasi menjadi keterampilan yang sangat penting dalam kegiatan advokasi agribisnis. Dalam persuasi advokasi tidak identik dengan memaksa atau memanipulasi pihak lain. Persuasi lebih menekankan pada suatu upaya mempengaruhi melalui komunikasi yang logis, etis, dan didukung oleh fakta yang dapat dipercaya. Melalui pendekatan persuasif, maka pelaku advokasi dapat membangunkan pemahaman bersama, meningkatkan kesadaran publik, serta mendorong lahirnya dukungan terhadap isu yang diperjuangkan. Komunikasi persuasif bertujuan mempengaruhi sikap, keyakinan, dan perilaku audiens melalui penyampaian pesan dan yang didukung alasan dan juga bukti yang relevan. Perkembangan teknologi digital juga telah mengubah cara melaksanakan pelaksanaan persuasi dalam advokasi agribisnis. Jika sebelumnya persuasi ini dilakukan melalui pertemuan tatap muka, seminar, atau media konvensional, saat ini berbagai platform digital kemungkinan pesan advokasi disampaikan kepada audiens yang jauh lebih luas. Media sosial, video digital, infografis, podcast, dan juga berbagai platform komunikasi lainnya menjadi sasaran baru yang dapat digunakan untuk mempengaruhi opini publik secara lebih efektif. Selain itu juga, keberhasilan persuasi ini sangat dipengaruhi oleh kemampuan menyusun pesan yang tepat, pesan yang relevan, jelas, terus berbasis data, serta mampu menyentuh aspek emosional dan juga rasional audiens, akan lebih mudah diterima dan juga diingat. Oleh karena itu, pemahaman mengenai prinsip-prinsip persuasi, teknik penyusunan pesan, pemilihan saluran komunikasi, juga serta storytelling berbasis data menjadi materi yang penting untuk dipelajari dalam advokasi agribisnis. Di mana berdasarkan kondisi tersebut, pembelajaran mengenai teknik persuasi dan juga storytelling dalam advokasi agribisnis menjadi sangat relevan untuk membekali mahasiswa dan juga pelaku agribisnis menghadapi berbagai tantangan pembangunan pertanian. Melalui kemampuan persuasi yang baik, maka berbagai data dan informasi yang dimiliki dapat diubah menjadi pesan yang mampu membangun dukungan dan juga mendorong perubahan yang positif bagi sektor agribisnis. Selanjutnya,
Tujuan pembelajaran ini adalah memahami konsep komunikasi persuasif dalam kegiatan advokasi agribisnis, menjelaskan prinsip-prinsip, lalu memahami teknik penyusunan pesan advokasi yang efektif dan jelas dan juga berbasis data, menentukan saluran komunikasi, memahami konsep storytelling berbasis data dalam kegiatan advokasi agribisnis, mengidentifikasi elemen-elemen penting dalam menyusun cerita dan persuasif dan didukung oleh data, lalu mengembangkan kemampuan menyusun pesan advokasi yang mampu meningkatkan dukungan publik terhadap isu-isu pertanian dari agribisnis dan juga agribisnis. Nah, di sini saya akan menjelaskan teknik komunikasi persuasif dalam advokasi agribisnis. Nah, di mana komunikasi persuasif adalah proses penyampaian pesan yang bertujuan untuk mempengaruhi sikap, pendapat, keyakinan atau perilaku seseorang tanpa menggunakan unsur paksaan. Nah, melalui komunikasi persuasif, komunikator itu berusaha menyampaikan audiens agar menerima ide, gagasan, atau tindakan tertentu berdasarkan argumentasi yang logis, bukti yang kuat, serta pendekatan yang sesuai dengan karakteristik audiens. Lalu, dalam kegiatan advokasi agribisnis ini, komunikasi persuasif memiliki peran yang sangat penting karena keberhasilan advokasi seringkali bergantung pada kemampuan menyampaikan pesan secara efektif kepada berbagai pihak-pihak. Nah, akademisi maupun masyarakat umum yang memiliki pengaruh terhadap isu yang diperjuangkan. Nah, lalu komunikasi persuasif tidak hanya bertujuan untuk menyampaikan informasi, tetapi juga berusaha membangun pemahaman, meningkatkan kesadaran, serta mendorong audiens untuk mendukung sesuatu kebijakan atau tindakan tertentu. Nah, oleh karena itu, komunikasi persuasif menjadi salah satu alat utama dalam kegiatan advokasi karena mampu membantu membangun dukungan publik terhadap isu yang diperjuangkan. Nah, contohnya itu ketika organisasi petani melakukan advokasi mengenai perlindungan lahan pertanian dari alih fungsi menjadi kawasan industri atau rumah atau perumahan. Nah, mereka tidak cukup hanya menyampaikan data mengenai luas lahan yang berkurang, mereka juga perlu menjelaskan dampak yang mungkin terjadi terhadap ketahanan pangan, pendapatan petani, dan juga keberlanjutan dari sektor pertanian. Nah, penyampaian pesan yang mampu menyentuh aspek logika dan emosi masyarakat akan lebih efektif dalam memperoleh dukungan. Nah, komunikasi persuasif yang baik umumnya itu memiliki beberapa karakteristik. Yang pertama itu adalah menggunakan data yang akurat, menyampaikan pesan secara jelas, memperhatikan kebutuhan audiens, serta menghindari unsur paksaan. Pendekatan ini membuat audiens merasa dihargai hingga lebih terbuka untuk menerima informasi dan juga mempertimbangkan usulan yang disampaikan. Nah, dengan demikian komunikasi persuasif komunikasi persuasif ini dapat dipahami oleh berbagai proses komunikasi yang bertujuan mempengaruhi cara berpikir, tindakan seseorang melalui penyampaian pesan yang logis, menarik, dan juga meyakinkan. Nah, dalam advokasi agribisnis, kemampuan melakukan komunikasi persuasif ini menjadi keterampilan yang sangat penting untuk membangun dukungan, memperjuangkan kepentingan petani, juga serta mendorong perubahan yang positif bagi sektor pertanian. Nah, kenapa sih pentingnya komunikasi persuasif itu dalam agribisnis? Nah, jadi komunikasi persuasif ini memiliki peran yang sangat penting dalam kegiatan advokasi agribisnis karena menjadi sarana utama untuk membangun dukungan, mempengaruhi opini, dan juga mendorong perubahan kebijakan. Nah, dalam banyak kasus, keberhasilan advokasi itu tidak hanya ditentukan oleh kualitas data
yang dimiliki, tetapi juga oleh kemampuan menyampaikan data tersebut secara menarik dan meyakinkan kepada pihak yang menjadi sasaran advokasi. Nah, teknik komunikasi persuasif ini sangat membantu penyuluh dan juga pelaku agribisnis dalam mempengaruhi sikap dan juga meningkatkan partisipasi stakeholder terhadap suatu program atau kebijakan. Nah, dalam sektor agribisnis, pelaku advokasi itu sering berhadapan dengan berbagai kelompok yang memiliki kepentingan berbeda, seperti pemerintah, petani, lalu pelaku usaha, media, akademisi, dan juga masyarakat umum. Nah, setiap kelompok itu memerlukan pendekatan komunikasi yang berbeda agar pesan yang disampaikan itu dapat diterima dengan baik. Lalu oleh karena itu, kemampuan melakukan komunikasi persuasif menjadi keterampilan yang sangat diperlukan. Nah, komunikasi persuasif juga berperan dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap berbagai isu pertanian. Melalui penyampaian pesan yang jelas dan meyakinkan, masyarakat dapat memahami dampak suatu permasalahan serta pentingnya keterlibatan mereka dan mereka dalam mendukung sosialisasi yang ditawarkan. Lalu, proses komunikasi yang baik dapat mendorong perubahan sikap dan meningkatkan keterbukaan terhadap inovasi maupun kebijakan baru. Lalu, tujuan dari komunikasi persuasif dalam advokasi agribisnis adalah untuk mempengaruhi cara berpikir, sikap, dan tindakan berbagai pihak agar mendukung isu atau program dan kebijakan yang diperjuangkan. Nah, berbeda dengan komunikasi informatif yang hanya berfokus pada penyampaian informasi, komunikasi persuasif berusaha mendorong audiens untuk menerima suatu gagasan dan tindakan dan bertindak sesuai dengan tujuan advokasi. Nah, salah satu tujuan komunikasi persuasif itu meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap suatu permasalahan agribisnis. Banyak isu pertanian seperti alih fungsi lahan, rendahnya harga hasil panen, kelangkaan pupuk, atau dampak perubahan iklim. Nah, ini tuh memerlukan perhatian publik agar dapat memperoleh dukungan yang lebih luas gitu. Nah, melalui komunikasi yang efektif, masyarakat dapat memahami pentingnya isu tersebut dan dapat mendorong untuk ikut berpartisipasi dalam upaya penyelesaiannya. Nah, tujuan yang selanjutnya adalah membangun dukungan dari stakeholder. Nah, dalam kegiatan advokasi, dukungan dari pemerintah, organisasi, petani, akademisi, media, dan pelaku usaha sangat diperlukan untuk mencapai perubahan yang diinginkan. Nah, oleh karena itu, pesan yang disampaikan harus mampu menunjukkan manfaat dan urgensi dari isu yang diperjuangkan sehingga stakeholder bersedia membantu atau mendukung. Lalu, komunikasi persuasif juga bertujuan mengubah atau memperkuat sikap dan meyakinkan audiens. Dalam beberapa kasus, masyarakat mungkin belum memahami suatu permasalahan atau bahkan memiliki pandangan yang berbeda terhadap isu yang diangkat. Nah, melalui penyampaian data, fakta, dan argumentasi, meyakinkan bahwa pelaku advokasi membantu audiens melihat permasalahan dari sudut pandangan yang lebih luas dan juga objektif. Nah, selain itu, mendorong tindakan nyata dari audiens. Nah, tindakan tersebut dapat berupa dukungan terhadap petani, partisipasi dalam kampanye, penyebaran informasi kepada masyarakat, maupun dukungan terhadap kebijakan yang diusulkan. Nah, dengan kata lain, keberhasilan komunikasi persuasif tidak hanya diukur dari pemahaman audiens, tetapi juga dari perubahan perilaku yang muncul setelah pesan itu disampaikan.
lalu prinsip-prinsip persuasi dalam advokasi agribisnis. Nah, dalam kegiatan advokasi agribisnis, komunikasi persuasif akan lebih efektif apabila disusun berdasarkan prinsip-prinsip sesuai yang tepat, persuasi yang tepat. Nah, prinsip persuasi merupakan pendekatan yang digunakan untuk mempengaruhi sikap dan perilaku audiens sehingga mereka lebih terbuka terhadap gagasan atau solusi yang ditawarkan. Nah, salah satu teori persuasi yang banyak digunakan adalah prinsip-prinsip pengaruh yang dikembangkan oleh Robert Cialdini yang meliputi timbal balik, komitmen dan konsisten. Nah, yang pertama adalah timbal balik. Nah, di mana prinsip timbal balik ini menjelaskan bahwa seseorang cenderung merasa terdorong untuk membalas kebaikan atau bantuan yang telah diterimanya. Ketika seseorang memperoleh manfaat, informasi, atau dukungan dari pihak lain, muncul kecenderungan untuk memberikan respon positif berbagai bentuk balasan. Nah, prinsip ini itu sering digunakan dalam berbagai kegiatan komunikasi, pemasaran, maupun advokasi. Dalam advokasi agribisnis, prinsip timbal balik dapat diterapkan dengan memberikan informasi, pelatihan, pendampingan, atau bantuan yang bermanfaat kepada masyarakat dan stakeholder terlebih dahulu. Lalu ketika stakeholder merasakan manfaat dan hubungan yang terjalin, mereka cenderung lebih terbuka untuk memenuhi kebutuhan mendukung program atau kebijakan yang diperjuangkan. Nah, contohnya nih, sebuah organisasi petani yang aktif memberikan pelatihan budidaya dan informasi pasar kepada petani akan lebih mudah untuk memperoleh dukungan ketika mengajukan usulan kebijakan pemerintah. Hubungan yang dibangun melalui manfaat nyata menciptakan kepercayaan dan meningkatkan peluang keberhasilan advokasi. Lalu prinsip yang kedua adalah prinsip komitmen. Nah, di mana prinsip komitmen ini, komitmen dan konsentrasi ini menjelaskan bahwa seseorang itu cenderung memperhatikan tindakan yang sesuai dengan komitmen atau pernyataan yang telah dibuat sebelumnya. Nah, ketika seseorang telah menyatakan dukungan atau persetujuan terhadap suatu gagasan, mereka biasanya itu berusaha bertindak secara konsisten dengan komitmen tersebut. Nah, dalam advokasi agribisnis, prinsip ini dapat diterapkan dengan melibatkan stakeholder sejak awal proses advokasi. Nah, ketika stakeholder ikut berdiskusi, memberikan masukan atau menyatakan dukungan terhadap suatu program, maka mereka akan lebih terdorong untuk tetap mendukung program tersebut pada tahap berikutnya. Nah, untuk contohnya, dalam advokasi perlindungan lahan pertanian, pemerintah desa, kelompok tani, dan tokoh masyarakat dapat diajak mendatangani kesepakatan bersama mengenai pentingnya menjaga lahan produktif. Nah, setelah itu memberikan komitmen tersebut, mereka cenderung lebih konsisten dalam mendukung kebijakan yang bertujuan melindungi lahan pertanian dari alih fungsi. Nah, penerapan prinsip komitmen dan konsentrasi ini juga dapat dilakukan melalui kampanye digital, petisi online, atau deklarasi dukungan publik. Ketika seseorang secara terbuka menyatakan dukungannya terhadap suatu isu, kemungkinan besar mereka akan mempertahankan sikap tersebut dan dalam tindakan selanjutnya. Nah, dengan memahami prinsip timbal balik dan komitmen konsentrasi, pelaku usaha advokasi dalam membangun hubungan yang lebih kuat dengan stakeholder secara meningkatkan peluang keberhasilan dalam memperjuangkan berbagai kepentingan
di sektor agribisnis. Nah, yang selanjutnya adalah bukti sosial. Nah, di mana prinsip bukti sosial ini menjelaskan bahwa seseorang cenderung mengikuti tindakan atau pendapat orang lain, terutama ketika berada di dalam situasi yang tidak pasti. Ketika individu melihat banyak orang memberi dukungan terhadap suatu gagasan tindakan, mereka akan lebih mudah percaya bahwa tindakan tersebut memang tepat untuk dilakukan. Nah, dalam kondisi tertentu, pelaku kelompok sering dijadikan acuan dalam mengambil keputusan. Nah, setelah itu dalam advokasi agribisnis, prinsip sosial dapat diterapkan dengan menunjukkan bahwa suatu program atau kebijakan telah mendapatkan dukungan dari berbagai pihak. Nah, dukungan tersebut dapat berasal dari petani, kelompok tani, akademisi, organisasi, masyarakat maupun masyarakat umum. Nah, yang kedua adalah prinsip otoritas. Nah, di mana dijelaskan bahwa seseorang itu cenderung lebih percaya dan menerima informasi yang disampaikan oleh individu atau lembaga yang memiliki keahlian, pengalaman, dan juga pengetahuan atau kredibilitas tertentu. Nah, keberadaan otoritas sering menjadi dasar bentuknya kepercayaan terhadap suatu informasi. Nah, dalam advokasi agribisnis, prinsip otoritas ini dapat diterapkan dengan melibatkan pihak-pihak yang memiliki kompetensi dan reputasi yang baik dalam membimbing pertanian. Nah, pihak tersebut dapat berupa akademisi, peneliti, penyuluh pertanian, pakar ekonomi pertanian, lembaga penelitian, maupun instansi pemerintah yang memiliki kewenangan terkait. Nah, contohnya nih, ketika melakukan advokasi mengenai dampak alih fungsi lahan pertanian, pelaku advokasi dapat menggunakan hasil penelitian dari perguruan tinggi atau data resmi dari Badan Pusat Statistik atau BPS dan Kementerian Pertanian. Nah, informasi yang berasal dari sumber terpercaya akan lebih mudah diterima oleh masyarakat dan mengambil kebijakan dibandingkan informasi yang tidak memiliki dasar yang jelas. Nah, selanjutnya adalah prinsip kesukaan. Nah, di sini kesukaan dan juga kelangkaan. Nah, kesukaan dan kelangkaan ini merupakan dua prinsip persuasi yang sering digunakan untuk meningkatkan efektivitas komunikasi dalam kegiatan advokasi. Nah, kedua pihak prinsip ini membantu pelaku advokasi membangun hubungan yang lebih baik dengan audiens sekaligus meningkatkan pertanian terhadap isu yang sedang diperjuangkan. Nah, untuk selanjutnya adalah kesalahan yang harus dihindari dalam penyusunan pesan advokasi. Nah, yang dimana penyusunan pesan advokasi yang efektif tidak hanya memerlukan kemampuan penyampaian informasi dengan baik, tetapi juga kemampuan menghindari berbagai kesalahan yang dapat mengurangi efektivitas komunikasi.
Nah, kesalahan dalam penyusunan pesan dapat menyebabkan audiens tidak memahami inti permasalahan, kehilangan minat terhadap isu yang diingat. Nah, bahkan menolak pesan yang juga disampaikan. Oleh karena itu, pelaku advokasi perlu memahami berbagai kesalahan yang sering terjadi agar pesan yang dibuat dapat mencapai tujuan yang diharapkan. Yang pertama itu adalah menggunakan bahasa yang terlalu rumit. Nah, salah satu kesalahan ini adalah sering terjadi penggunaan istilah teknis atau bahasa yang terlalu akademis, nah sehingga sulit dipahami oleh audiens. Dalam advokasi agribisnis, sasaran komunikasi itu sering berasal dari berbagai latar belakang pendidikan dan profesi. Nah, oleh karena itu, pesan harus disusun menggunakan bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti. Nah, contohnya nih, istilah teknis mengenai statistik produksi atau analisis ekonomi perlu dijelaskan dengan bahasa yang lebih sederhana agar masyarakat dapat memahami makna informasi yang disampaikan. Lalu yang kedua adalah menyampaikan terlalu banyak informasi. Jadi terlalu banyak data dan juga informasi dalam satu pesan dapat membuat audiens itu kehilangan fokus terhadap inti masalah. Audiens itu cenderung lebih mudah memahami pesan yang ringkas dan juga langsung pada pokok permasalahan. Nah, oleh karena itu pelaku advokasi sebaiknya memilih data yang relevan dan juga menyampaikan informasi secara bertahap sesuai kebutuhan audiens. Nah, pesan yang sederhana umumnya itu lebih mudah dipahami dan diingat dibandingkan pesan yang terlalu panjang. Yang ketiga, tidak didukung oleh data atau fakta. Pesan yang hanya berisi opini tanpa didukung data yang jelas akan sulit dipercaya oleh stakeholder maupun pengambil kebijakan. Nah, dalam advokasi agribisnis, data merupakan dasar utama dalam yang digunakan untuk memperkuat argumentasi dan meningkatkan kredibilitas pesan. Lalu oleh karena itu, setiap pernyataan yang disampaikan sebaiknya itu didukung oleh sumber informasi yang valid seperti penelitian, data pemerintah, laporan resmi, atau hasil survei lapangan. Advokasi yang berbasis bukti cenderung lebih efektif dalam mempengaruhi pengambilan keputusan. Nah, selanjutnya adalah tidak memahami karakteristik audiens. Nah, kesalahan berikutnya adalah menyampaikan pesan yang sama kepada semua kelompok sasaran tanpa mempertimbangkan karakteristik mereka. Padahal setiap audiens itu memiliki kebutuhan informasi, kepentingan, dan juga tingkat pemahaman yang berbeda-beda gitu. Contohnya nih, pemerintah biasanya membutuhkan data dan juga rekomendasi kebijakan yang jelas, sedangkan masyarakat umum lebih mudah memahami pesan yang dikaitkan dengan dampak yang mereka rasakan secara langsung. Nah, oleh karena itu, pesan perlu disesuaikan dengan siapa yang akan menerimanya. Nah, selanjutnya adalah tidak menawarkan solusi. Nah, pesan advokasi yang hanya berisi kritik atau keluhan tanpa menawarkan solusi seringkali itu kurang efektif. Namun dan audiensnya itu umumnya lebih mudah menerima pesan yang tidak hanya menjelaskan masalah tetapi juga memberikan alternatif penyampaian yang realistis. Dalam advokasi agribisnis, selain menjelaskan permasalahan seperti rendahnya harga hasil panen atau kelangkaan pupuk, pelaku advokasi juga perlu menyampaikan rekomendasi yang dapat dilakukan oleh pemerintah maupun stakeholder terkait. Nah, selanjutnya adalah storytelling dalam advokasi agribisnis. Nah, di mana storytelling dalam teknik penyampaian informasi melalui cerita yang terstruktur sehingga pesan menjadi lebih menarik.
mudah dipahami dan juga mudah diingat oleh audiens. Nah, dalam storytelling, data dan juga fakta tidak hanya disampaikan dalam bentuk angka atau juga laporan, tetapi dikemas menjadi sebuah narasi yang menggambarkan pengalaman, peristiwa, tantangan, solusi yang berkaitan dengan suatu isu. Nah, jadi storytelling ini membantu mengubah informasi yang kompleks menjadi cerita yang relevan dan juga mudah dipahami oleh masyarakat. Nah, dalam kegiatan advokasi agribisnis, storytelling ini digunakan untuk memperkuat pesan advokasi agar lebih mampu menarik perhatian dan juga membangun hubungan emosional dengan audiens. Nah, jika data hanya menunjukkan bahwa harga hasil panen itu menurun, maka storytellingnya itu dapat menjelaskan bagaimana kondisi tersebut mempengaruhi kehidupan petani, pendapatan keluarga, hingga keberlanjutan usaha tani mereka. Nah, dengan demikian, audiens itu tidak hanya memahami data, tetapi juga memahami dampak nyata yang terjadi di lapangan. Storytelling memiliki peran penting karena manusia itu cenderung lebih mudah mengingat cerita dibandingkan angka atau fakta yang disampaikan secara terpisah. Nah, cerita mampu membantu audiens memahami hubungan antara masalah, penyebab, dampak, solusi yang ditawarkan. Oleh karena itu, storytelling ini sering digunakan dalam kampanye sosial, komunikasi pembangunan, lalu maupun kegiatan advokasi untuk meningkatkan dukungan publik terhadap suatu isu. Nah, dalam advokasi agribisnis, storytelling ini dapat digunakan untuk menyampaikan berbagai isu seperti rendahnya harga komoditas pertanian, kelangkaan pupuk, dampak perubahan iklim, lalu alih fungsi lahan, serta maupun pentingnya perlindungan petani. Nah, melalui cerita yang berasal dari pengalaman nyata, pesan advokasi menjadi lebih dekat dengan kehidupan masyarakat sehingga lebih mudah diterima dan juga dapat dipercaya. Nah, selain membangun pemahaman, storytelling juga berfungsi sebagai alat persuasi. Cerita yang kuat membangkitkan empati, meningkatkan kepedulian, dan mendorong audiens untuk mengambil tindakan tertentu. Nah, oleh karena itu, storytelling sering dipadukan dengan data dan fakta. Pesan yang disampaikan tidak hanya menyentuh emosi, tetapi juga memiliki dasar yang kuat dan menggabungkan bukti dan narasi dapat meningkatkan efektivitas advokasi dalam mempengaruhi pengambil kebijakan maupun masyarakat. Nah, contohnya dalam advokasi mengenai perlindungan lahan pertanian, pelaku advokasi dapat menceritakan pengalaman seorang petani yang kehilangan sebagian lahannya akibat pembangunan kawasan industri. Nah, cerita ini tersebut kemudian diperkuat dengan data mengenai penurunan luas lahan pertanian dan dampaknya terhadap produksi pangan. Nah, kombinasi antara cerita dan data akan membuat pesan menjadi lebih kuat dan juga mudah dipahami oleh audiens. Lalu dengan demikian, storytelling ini dapat diartikan sebagai teknik komunikasi yang menggunakan cerita untuk menyampaikan pesan secara lebih menarik, emosional, dan juga persuasif. Nah, dalam advokasi agribisnis, storytelling berperan sebagai jembatan yang menghubungkan data, pengalaman nyata, dan kebutuhan masyarakat sehingga pesan advokasi dapat diterima secara lebih efektif dan mampu mendorong perubahan yang diinginkan. Nah, lalu mengapa sih storytelling itu efektif dalam advokasi agribisnis? Nah,
Storytelling ini menjadi salah satu teknik komunikasi yang banyak digunakan dalam kegiatan advokasi karena mampu menyampaikan pesan secara lebih menarik dan mudah difahami dibandingkan dengan penyampaian data atau fakta semata. Dalam advokasi agribisnis, berbagai isu seperti kesejahteraan petani, ketahanan pangan, perubahan iklim, dan alih fungsi lahan seringkali melibatkan data yang kompleks. Nah, melalui storytelling, data tersebut dapat diubah menjadi cerita yang dekat dengan kehidupan masyarakat sehingga lebih mudah dipahami dan juga diingat. Nah, salah satu alasan utama yang storytelling efektif adalah kemampuannya menarik perhatian audiens. Nah, di tengah banyaknya informasi yang diterima masyarakat setiap hari, maka cerita daya tarik yang lebih kuat dibandingkan penyampaian fakta langsung. Audiens itu cenderung lebih tertarik mengikuti alur cerita yang menggambarkan pengalaman dan juga dibandingkan membaca deretan angka atau laporan statistik. Nah, penelitian mengenai komunikasi naratif menunjukkan bahwa pesan berbentuk cerita memiliki daya persuasi yang lebih kuat dibandingkan pesan non-naratif karena mampu melibatkan audiens secara lebih mendalam. Nah, selain menarik perhatian, storytelling juga mampu membangun usaha emosional dan audiens dengan audiens. Nah, ketika seseorang mendengar kisah seorang petani yang mengalami kerugian akibat harga hasil panennya yang rendah, mereka akan lebih mudah merasakan empati dibandingkan dengan hanya melihat data penurunan harga komoditas. Nah, hubungan emosional ini sangat penting dalam advokasi karena dapat meningkatkan kepedulian dan dukungan terhadap isu yang diperjuangkan. Nah, selanjutnya unsur-unsur storytelling yang efektif dalam advokasi. Yang pertama adalah tokoh. Tokoh merupakan pusat dari sebuah cerita. Dalam advokasi agribisnis, tokoh biasanya berasal dari pihak yang secara langsung merasakan dampak suatu permasalahan seperti petani, nelayan, pelaku UMKM, pertanian, atau masyarakat pedesaan. Nah, yang kedua adalah masalah atau konflik. Konflik merupakan inti dari sebuah cerita. Konflik menggambarkan tantangan, hambatan, atau permasalahan yang dihadapi oleh tokoh utama. Nah, unsur ini penting karena membantu audiens memahami mengapa suatu isu perlu mendapat perhatian dan tindakan. Konflik yang jelas dan relevan dapat meningkatkan keterlibatan emosional audiens terhadap cerita. Nah, yang selanjutnya adalah solusi atau jalan keluar. Nah, di mana storytelling yang baik tidak hanya menjelaskan masalah tetapi juga menawarkan solusi, menunjukkan bahwa permasalahan yang dihadapi itu dapat diatasi melalui tindakan tertentu. Kehadiran solusi membuat cerita lebih optimis dan juga memberikan harapan kepada audiens. Selanjutnya, data dan fakta pendukung. Nah, meskipun storytelling berfokus pada cerita, data tetap diperlukan untuk memperkuat kredibilitas pesan. Menggabungkan cerita dan data membuat pesan lebih meyakinkan karena tidak hanya menyentuh emosi tetapi juga didukung oleh bukti yang nyata. Contohnya nih, cerita mengenai petani yang mengalami kerugian dapat diperkuat dengan data penurunan harga komoditas atau peningkatan biaya produksi dalam beberapa tahun terakhir. Yang selanjutnya adalah ajakan bertindak. Nah, di mana ajakan bertindak merupakan unsur yang membedakan storytelling biasa dengan storytelling untuk advokasi.
Setelah memahami masalah dan solusi yang ditawarkan, audien itu perlu mengetahui tindakan apa yang diharapkan dari mereka. Tanpa ajakan bertindak, cerita yang hanya menjadi informasi tanpa menghasilkan perubahannya. Nah, selanjutnya adalah langkah-langkah menyusun storytelling untuk advokasi agribisnis. Yang pertama, menentukan tujuan cerita. Langkah pertama adalah menentukan tujuan cerita yang ingin dicapai melalui storytelling. Tujuannya dapat berupa meningkatkan kesadaran masyarakat, memperoleh dukungan stakeholder, mempengaruhi kebijakan, atau mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dalam suatu program. Nah, yang kedua, mengenali audiens, di mana storytelling ini harus disesuaikan dengan karakteristik audiens yang menjadi sasaran. Pelaku advokasi perlu memahami siapa yang menerima pesan, lalu apa kebutuhan mereka, serta bagaimana cara terbaik untuk menyampaikan informasi kepada mereka. Selanjutnya adalah menentukan tokoh utama. Tokoh utama merupakan pihak yang mengalami langsung permasalahan yang sedang diadvokasi. Tokoh yang nyata dan dekat dengan kehidupan masyarakat akan membuat cerita terasa lebih autentik dan mudah membangun empati. Nah, lalu kita masuk kepada studi kasus storytelling dalam advokasi agribisnis. Nah, studi kasus advokasi penolakan alih fungsi lahan pertanian menjadi kawasan industri. Nah, alih fungsi lahan pertanian menjadi kawasan industri, perumahan, dan pembangunan lainnya merupakan salah satu tantangan besar yang dihadapi sektor pertanian di Indonesia. Berkurangnya luas lahan produktif tidak hanya mengancam keberlanjutan usaha tani, tetapi juga berpotensi mempengaruhi ketahanan pangan dan kesejahteraan petani. Oleh karena itu, berbagai kelompok masyarakat, organisasi petani, akademisi, dan aktivis pertanian sering melakukan advokasi untuk mendorong perlindungan lahan pertanian dari alih fungsi yang tidak terkendali. Nah, dalam sebuah daerah yang mayoritas penduduknya itu bekerja sebagai petani, pemerintah daerah berencana mengubah sebagian lahan sawah produktif menjadi kawasan industri. Kebijakan tersebut memunculkan kekhawatiran di kalangan petani karena lahan yang dialihkan merupakan sumber utama mata pencarian mereka. Selain itu, masyarakat juga khawatir bahwa berkurangnya lahan pertanian akan menurunkan produksi pangan dan mengancam keberlanjutan pertanian di wilayah tersebut. Nah, untuk memperjuangkan kepentingan petani, tim advokasi tidak hanya menggunakan data mengenai luas lahan yang akan beralih fungsi, tetapi juga memanfaatkan pendekatan storytelling agar pesan yang disampaikan lebih mudah difahami oleh masyarakat dan mengambil kebijakan. Nah, pendekatan ini dipilih karena cerita nyata seringkali lebih mampu membangun empati dibandingkan penyampaian data statistik semata. Lalu, penggunaan storytelling dalam komunikasi pertanian terbukti membantu menyampaikan pengalaman petani dan memperkuat pesan advokasi kepada berbagai stakeholder. Tokoh utama dalam cerita adalah Pak Rahman, seorang petani yang telah mengelola sawah keluarganya selama lebih dari 30 tahun. Sawah tersebut bukan hanya menjadi sumber pendapatan, tetapi juga menjadi warisan keluarga yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. Ketika mendengar rencana pembangunan kawasan industri di daerahnya, Pak Rahman merasa khawatir karena
berbagai lahannya termasuk dalam area yang akan dialihkan. Nah, dalam cerita yang disusun oleh tim advokasi, Pak Rahman digambarkan sebagai sosok petani yang bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan keluarganya setiap musim tanam. Ia menghadapi berbagai tantangan seperti perubahan cuaca, kenaikan harga pupuk, dan fluktuasi harga hasil panen. Namun, ancaman terbesar yang ia hadapi bukan berasal dari alam, melainkan kemungkinan kehilangan lahan yang selama ini menjadi sumber kehidupannya. Nah, cerita tersebut kemudian diperkuat dengan data yang menunjukkan bahwa luas lahan pertanian di wilayah tersebut terus mengalami penurunan dalam beberapa tahun terakhir. Selain itu, tim advokasi juga menyajikan informasi mengenai kontribusi lahan seperti pertanian terhadap produksi pangan daerah serta jumlah petani yang bergantung pada lahan tersebut. Nah, cerita Pak Rahman kemudian disebarluaskan melalui berbagai media seperti presentasi publik, media sosial, video pendek, lalu diskusi dengan stakeholder. Nah, pendekatan ini membuat masyarakat lebih mudah memahami dampak nyata dari alih fungsi lahan dibandingkan jika hanya disajikan dalam bentuk laporan atau angka statistik. Melalui storytelling tersebut, tim advokasi berupa menyampaikan pesan utama bahwa lahan pertanian bukan sekedar aset ekonomi, tetapi juga bagian penting dari kehidupan petani dan ketahanan pangan masyarakat. Dengan cara ini, isu yang diperjuangkan menjadi lebih dekat dengan pengalaman sehari-hari masyarakat sehingga mampu membangun perhatian dan dukungan yang lebih luas. Lalu, penyusunan storytelling dan strategi penyampaian pesan advokasi. Dalam kasus advokasi penolakan alih fungsi lahan pertanian menjadi kawasan industri, tim advokasi menyadari bahwa penyampaian data saja tidak cukup untuk menarik perhatian masyarakat dan mengambil kebijakan. Oleh karena itu, mereka mendukung data dan juga dengan storytelling agar pesan yang disampaikan itu menjadi lebih kuat, mudah dipahami, dan mampu membangun empati audiens. Nah, penggunaan cerita dalam advokasi membantu menghubungkan fakta dan juga pengalaman nyata sehingga pesan menjadi lebih bermakna bagi masyarakat. Nah, langkah pertama yang dilakukan adalah menentukan tujuan komunikasi. Tujuan utama advokasi ini adalah meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya menjaga lahan pertanian serta mendorong pemerintah daerah untuk mempertimbangkan kembali rencana alih fungsi lahan tersebut. Nah, selanjutnya adalah advokasi menentukan tokoh utama yang akan menjadi pusat cerita, di mana tokoh yang dipilih adalah Pak Rahman. Nah, di mana seorang petani yang selama ini puluhan tahun menggantungkan kehidupannya itu dan kehidupan keluarganya itu pada lahan sawah yang terancam alih fungsi. Nah, pemilihan tokoh yang nyata dilakukan agar masyarakat itu lebih mudah memahami dampak langsung dari kebijakan yang direncanakan. Setelah tokoh ditentukan, tim advokasi menyusun alur cerita yang menggambarkan kehidupan Pak Rahman sebelum munculnya rencana pembangunan kawasan industri. Cerita diawali dengan gambaran mengenai aktivitas sehari-hari sebagai petani, lalu perannya dalam memenuhi kebutuhan keluarga, serta kontribusinya dalam menyediakan pangan bagi masyarakat. Nah, pendekatan ini digunakan untuk membangun pendekatan emosional antara audiens dan juga tokoh dalam cerita.
Nah, selanjutnya adalah implementasi kampanye storytelling dalam advokasi perlindungan lahan pertanian. Setelah storytelling disusun, langkah berikutnya adalah mengimplementasikan kampanye advokasi kepada masyarakat dan berbagai stakeholder yang berkaitan dengan isu alih fungsi lahan pertanian. Tahap implementasi menjadi sangat penting karena keberhasilan advokasi tidak hanya bergantung pada kualitas cerita yang dibuat, tetapi juga pada bagaimana cerita tersebut disampaikan dan diterima oleh audiens. Tim advokasi melalui kampanye dengan menyebarluaskan kisah Pak Rahman melalui berbagai media komunikasi. Video pendek yang disampaikan aktivitas Pak Rahman di sawah, wawancara mengenai kekhawatirannya terhadap rencana alih fungsi lahan, serta tahapannya terhadap masa depan pertanian dipublikasikan melalui media sosial seperti Instagram, Facebook, TikTok, dan YouTube. Nah, penggunaan video dipilih karena mampu menyampaikan pesan secara visual dan emosional sehingga lebih mudah menarik perhatian masyarakat. Selain video, tim advokasi juga membuat infografis yang menampilkan data mengenai luas lahan pertanian yang terancam beralih fungsi. Nah, jumlah petani yang terdampak serta kontribusi lahan tersebut terhadap produksi pangan daerah. Nah, infografis disajikan dengan bahasa yang sederhana, mudah dipahami oleh masyarakat umum. Nah, untuk memperluas jangkauan kampanye, tim advokasi juga mengadakan diskusi publik yang melibatkan petani, akademisi, mahasiswa, organisasi masyarakat, media massa, dan perwakilan pemerintah daerah. Dalam kegiatan tersebut, kisah Pak Rahman ini digunakan sebagai pembuka diskusi sebelum diajukan dengan pemaparan data dan juga rekomendasi. Lalu pendekatan ini membuat peserta lebih mudah memahami dampak dari permasalahan yang sering dibahas. Media massa juga dilibatkan dalam kampanye advokasi. Beberapa media lokal mempublikasikan artikel mengenai kondisi petani yang terancam kehilangan lahan pertanian. Publikasi tersebut membantu meningkatkan perhatian masyarakat terhadap isu yang sedang diperjuangkan dan memperluas penyebaran pesan advokasi. Lalu, seiring berjalannya kampanye, respon masyarakat ini mulai terlihat. Banyak warga yang memberikan dukungan melalui media sosial, menghadiri diskusi publik, serta ikut menyebarkan informasi mengenai pentingnya perlindungan lahan pertanian. Nah, dukungan tersebut menunjukkan bahwa storytelling ini berhasil meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap isu yang sebelumnya itu kurang mendapat perhatian. Lalu keterlibatan stakeholder juga semakin meningkat. Akademisi memberikan dukungan melalui hasil penelitian mengenai pentingnya menjaga lahan pertanian produktif. Organisasi petani membantu mengordinasikan kegiatan kampanye tingkat desa. Sedangkan media massa berperan dalam memperluaskan jangkauan komunikasi kepada masyarakat yang lebih luas. Kolaborasi berbagai pihak menjadi faktor penting dalam memperkuat efektivitas advokasi yang dilakukan. Pemerintah daerah yang sebelumnya hanya melihat isu tersebut dari sudut pandang pembangunan ekonomi mulai memberikan perhatian terhadap dampak sosial dan pertanian yang kemungkinan terjadi. Lalu hal ini menunjukkan bahwa storytelling tidak hanya mampu mempengaruhi masyarakat tetapi juga membantu membuka
ruang dialog dengan mengambil kebijakan. Nah, melalui implementasi kampanye yang terencana dan melibatkan berbagai saluran komunikasi, storytelling ini berhasil menjadi alat yang efektif dalam menyampaikan pesan advokasi. Nah, cerita yang didukung oleh data dan pengalaman nyata mampu meningkatkan kepedulian masyarakat, memperkuat dukungan stakeholder, dan juga serta mendorong pembahasan yang lebih serius mengenai perlindungan lahan pertanian sebagai bagian penting dari ketahanan pangan dan pembangunan agribisnis keberlanjutan. Nah, yang selanjutnya adalah hasil advokasi yang dicapai. Pelaksanaan kampanye storytelling dalam advokasi perlindungan lahan pertanian memberikan berbagai hasil yang positif meskipun perubahan kebijakan tidak terlalu terjadi dalam waktu yang singkat. Pendekatan storytelling berhasil meningkatkan perhatian masyarakat dan juga stakeholder terhadap isu alih fungsi lahan pertanian yang sebelumnya kurang mendapatkan sorotan. Nah, salah satu hasil yang paling terlihat adalah meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya menjaga lahan pertanian produktif. Melalui kisah Pak Rahman yang disebarluaskan melalui berbagai media, masyarakat juga mulai memahami bahwa alih fungsi lahan bukan hanya persoalan pembangunan fisik, tetapi juga berkaitan dengan ketahanan pangan, kesejahteraan petani, dan keberlanjutan sektor pertanian. Cerita yang berangkat dari pengalaman nyata terbukti lebih mudah difahami dan diingat oleh audiens dibandingkan penyampaian data statistik sementara. Dukungan publik terhadap gerakan perlindungan lahan pertanian juga mengalami peningkatan. Banyak masyarakat yang mulai memberikan dukungan melalui media sosial, menghadiri forum diskusi, serta ikut menyebarkan informasi mengenai dampak alih fungsi lahan. Kampanye yang memanfaatkan cerita nyata petani mampu memperluas jangkauan pesan advokasi dan juga membangun keterlibatan masyarakat yang lebih besar. Selain itu, advokasi yang dilakukan berhasil menarik perhatian media massa lokal maupun regional. Berbagai media mulai memberitakan isu perlindungan lahan pertanian dan menampilkan kisah petani yang terdampak oleh rencana pembangunan kawasan industri. Publikasi media tersebut membantu memperluas penyebaran informasi serta meningkatkan tekanan publik agar pemerintah memberikan perhatian lebih serius terhadap permasalahan yang dihadapi oleh petani. Hal lainnya adalah meningkatkan keterlibatan stakeholder dalam proses dialog dan pengambilan keputusan. Organisasi petani, akademisi, lembaga swadaya masyarakat, serta pemerintah daerah mulai terlibat dalam berbagai forum diskusi untuk membahas alternatif kebijakan yang lebih seimbang antara kebutuhan pembangunan dan perlindungan lahan pertanian. Storytelling ini membantu menciptakan ruang komunikasi yang lebih terbuka karena isu yang dibahas menjadi lebih dekat dengan realitas kehidupan masyarakat.
Dalam proses advokasi, pemerintah daerah juga menunjukkan respon yang lebih positif dibandingkan sebelumnya. Beberapa pihak mulai mempertimbangkan kembali rencana alih fungsi lahan serta melakukan kajian tambahan mengenai dampak sosial dan ekonomi yang mungkin muncul apabila pembangunan tetap dilaksanakan. Meskipun belum seluruh tuntunan advokasi terpenuhi, adanya perubahan sikap dan keterbukaan terhadap dialog merupakan pencapaian yang penting dalam proses advokasi. Nah, keberhasilan lainnya adalah meningkatnya kapasitas kelompok tani dan organisasi masyarakat dalam melakukan komunikasi publik. Melalui keterlibatan dalam kampanye storytelling, mereka belajar menyampaikan pengalaman dan inspirasi secara lebih efektif sehingga mampu memperkuat posisi mereka dalam berbagai forum diskusi kebijakan. Program-program advokasi berbasis storytelling di sektor pertanian menunjukkan bahwa cerita nyata dapat meningkatkan kemampuan masyarakat untuk menyampaikan kebutuhan dan mempengaruhi pengambilan keputusan. Nah, secara keseluruhan, advokasi menunjukkan bahwa storytelling ini mampu menjadi alat komunikasi yang efektif dalam memperjuangkan isu agribisnis. Lalu penggabungan antara cerita dan data pendukung berhasil meningkatkan kesadaran masyarakat, memperkuat dukungan stakeholder, juga membuka ruang dialog dengan pemerintah serta memperbesar peluang terjadinya perubahan kebijakan yang lebih berpihak kepada sektor pertanian. Lalu selanjutnya adalah evaluasi keberhasilan dan hambatan storytelling dalam advokasi agribisnis. Nah, evaluasi merupakan tahap penting dalam kegiatan advokasi karena membantu mengetahui sejauh mana tujuan yang telah diterapkan dapat tercapai. Dalam studi kasus advokasi perlindungan lahan pertanian, evaluasi dilakukan untuk menilai efektivitas penggunaan storytelling sebagai alat komunikasi dalam pembangunan kesadaran masyarakat, memperoleh dukungan stakeholder, serta mempengaruhi proses pengambilan kebijakan. Nah, yang pertama adalah keberhasilan storytelling dalam advokasi. Salah satu keberhasilan utama adalah penggunaan storytelling adalah meningkatkan perhatian masyarakat terhadap alih fungsi lahan pertanian. Nah, sebelumnya kampanye dilakukan, sebagian masyarakat menganggap isu tersebut hanya berkaitan dengan pembangunan wilayah. Nah, namun setelah kisah Pak Rahman disebarluaskan, masyarakat itu mulai memahami dampak nyata yang dapat dirasakan oleh petani dan juga sektor pertanian secara keseluruhan. Keberhasilan berikutnya adalah meningkatnya dukungan publik terhadap gerakan perlindungan lahan pertanian. Cerita yang disampaikan mampu membangun empati sehingga masyarakat itu lebih mudah memahami kondisi yang dihadapi oleh petani. Nah, dukungan tersebut terlihat dari meningkatnya partisipasi masyarakat dalam diskusi publik, penyebaran informasi melalui media sosial, serta keterlibatan berbagai organisasi dalam kegiatan advokasi. Storytelling juga berhasil memperkuat komunikasi dengan stakeholder pemerintah daerah, akademisi, media massa, organisasi pertanian, menjadi lebih terbuka untuk berdiskusi mengenai alternatif kebijakan yang dapat melindungi lahan pertanian dan tanpa menghambat pembangunan daerah. Nah, cerita yang didukung oleh data dan fakta mampu menjadikan isu advokasi lebih mudah dipahami oleh
berbagai pihak. Selain itu, storytelling juga membantu menyederhanakan informasi yang kompleks. Data mengenai luas lahan pertanian, produksi pangan, dan dampak ekonomi dapat dipahami dengan lebih mudah ketika dikaitkan dengan pengalaman nyata yang dialami oleh tokoh dalam cerita. Lalu, pendekatan naratif sering digunakan untuk evaluasi advokasi karena mampu membantu menjelaskan proses perubahan, hasil yang dicapai, dan pembelajaran yang diperoleh selama kegiatan advokasi itu berlangsung. Selanjutnya adalah hambatan dalam penerapan storytelling, di mana meskipun memberikan banyak manfaat, penggunaan storytelling ini dalam advokasi juga menghadapi beberapa hambatan. Salah satu hambatan utamanya adalah kesulitan memperoleh cerita yang benar-benar mewakili kondisi masyarakat secara luas. Tidak semua pengalaman individu itu dapat menggambarkan situasi yang dialami oleh seluruh kelompok sasaran. Hambatan berikutnya adalah risiko munculnya persepsi bahwa storytelling ini hanya mengendalikan emosi tanpa didukung oleh data yang kuat. Oleh karena itu, pelaku advokasi harus memastikan bahwa setiap cerita yang disampaikan tetap didukung oleh fakta dan bukti yang dipertanggungjawabkan. Nah, selanjutnya keterbatasan sumber daya juga menjadi tantangan dalam pelaksanaan storytelling. Pembuatan video, infografis, dokumentasi lapangan, dan penyebaran kampanye memerlukan waktu, biaya, serta kemampuan komunikasi yang memadai. Nah, dalam praktik komunikasi pertanian, kurangnya perhatian, keterbatasan sumber daya, dan budaya yang lebih menekankan data daripada pengalaman seringkali menjadi hambatan dalam pemanfaatan storytelling. Nah, selain itu, tidak semua stakeholder memberikan respon yang sama terhadap cerita yang disampaikan. Sebagian pihak yang mungkin lebih tertarik pada data statistik dan analisis kebijakan dibandingkan narasi personal. Nah, oleh karena itu, storytelling juga perlu dipadukan dengan data dan argumentasi yang kuat agar dapat diterima oleh berbagai kelompok audiens. Nah, selanjutnya pembelajaran dari studi kasus, di mana berdasarkan hasil evaluasi dapat disimpulkan bahwa storytelling merupakan alat komunikasi yang efektif dalam advokasi agribisnis apabila digunakan secara tepat. Cerita yang autentik, didukung oleh data yang akurat, dan disampaikan melalui media yang sesuai dan mampu meningkatkan kesadaran, membangun empati, serta memperkuat dukungan terhadap isu yang diperjuangkan. Studi kasus ini juga menunjukkan bahwa keberhasilan advokasi tidak hanya tidak hanya ditentukan oleh kekuatan data, tetapi juga oleh kemampuan menyampaikan data tersebut dalam bentuk cerita dan yang dekat dengan kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, pelaku advokasi perlu mengembangkan keterampilan storytelling sebagai bagian dari strategi komunikasi yang lebih luas. Nah, dengan demikian, storytelling dapat menjadi sarana yang efektif untuk menjembatani data, pengalaman nyata, dan kebutuhan masyarakat dalam kegiatan advokasi agribisnis. Melalui kombinasi antara cerita yang kuat dan bukti yang kredibel, pesan advokasi dapat disampaikan secara lebih persuasif sehingga mampu mendorong perubahan yang
positif bagi sektor pertanian dan masyarakat yang bergantung kepadanya. Nah, sekian pemaparan materi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.